BPJS Kesehatan. Sudah tahu apa itu BPJS Kesehatan? Kemarin ada yang pernah sakit nggak? Sakit. Siapa? Mutazar. Kalau misalnya sakit itu biayanya berapa? Ada yang tahu? Ya, mahalnya itu berapa? 150 juta. Ratusan. Ada yang 500, ada yang 50. Ada lagi? Sejuta. Ada yang belum? 1 juta, 2 juta. Nah, kenapa kalau misalnya kita kan tahu nih kalau biaya rumah sakit itu mahal. Jadi kalian punya kartu kayak gini nggak? Serius? Ada yang punya? Oke. Ada yang tahu apa itu BPJS Kesehatan? Badan perawat. Badan perobatan Biasa Dharma. Nah, BPJS Kesehatan itu adalah Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan yang dilakukan oleh program JKN. Ada yang tahu JKN itu apa? JKN itu Jaminan Kesehatan Nasional yang bertujuan untuk memberi akses pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia berdasarkan prinsip gotong royong. Nah, pasti kalian ada yang bertanya-tanya kan, kenapa sih penting? Nah, yang pertama, pentingnya itu karena menjamin akses layanan kesehatan tanpa harus membayar. Yang kedua, melindungi finansial keluarga dari resiko biaya pengobatan yang besar. Nah, terus yang ketiga itu mendukung kesehatan masyarakat melalui program pencegahan imunisasi atau screening. Contohnya nih, keluarga sebulan mengalami kecelakaan. Kalau misalnya dia mengalami kecelakaan lalu tidak punya jaminan kesehatan, biayanya itu pasti lebih besar daripada kalau dia punya jaminan kesehatan. Biasanya kalau dia punya jaminan kesehatan, biasanya ya itu dibiayai full oleh negara, jadi dia itu tidak memungut biaya apapun. Terus ada namanya jenis kepesertaan. Jenis kepesertaannya itu yang pertama ada PBI. Tahu apa itu PBI? PBI itu penerima bantuan iuran. Itu biasanya untuk fakir atau orang yang datanya ditetapkan oleh pemerintah. Itu iurannya ditanggung penuh. Contohnya keluarga sebulan tidak mampu, atau dia tidak punya pekerjaan, atau buruh serabutan. Itu biasanya biayanya full ditanggung oleh negara. Terus ada yang namanya pekerja penerima upah atau PPU. Itu biasanya kayak karyawan swasta. Contohnya yang namanya PNS, atau bapaknya polisi, bapaknya tentara. Itu iuran, itu kan iuran biasa dipotong dari gaji per bulannya. Itu umumnya ya. Terus yang ketiga ada namanya PBBU, pekerja bukan penerima upah atau mandiri. Itu seperti wirausaha, pekerja lepas, ibu rumah tangga yang mendaftarnya secara mandiri. Di sini yang makanya daftar mandiri siapa? Yang daftar mandiri kayak ibu rumah tangga, bapaknya tidak kerja di kantoran atau tidak kerja di instansi pemerintahan. Kalau tadi siapa yang punya BPJS? Nah, itu daftarnya lewat mana? Yang terakhir ada yang namanya bukan pekerja. Itu orang yang tidak bekerja tapi ingin menjadi peserta mandiri. Contohnya seperti apa? Investor atau pensiunan yang tidak menerima upah. Terus ada lagi yang namanya besaran iuran dan pemilihan kelas. Jadi kalian sendiri ada kelas-kelasnya. BPJS juga ada kelas-kelasnya. Nah, di sini ada 3. Kelas yang pertama itu per orangnya 150 per bulan. Jadi itu dibayar per bulannya 150 kalau dia masuk kelas 1. Tapi kalau dia kelas 2 itu per orangnya 100.000. Jadi dia tuh dia akan bayar 100.000 per bulan. Kalau dia kelas 3 itu per orangnya 35.000 per bulan. Nah, biasanya itu yang dikasih oleh pemerintah atau biayanya dibayar oleh pemerintah. Terus BPJS juga menerapkan sistem berjenjang. Jadi peserta harus memulai layanan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP kecuali dalam kondisi darurat. Nah, FKTP itu apa, Wi? Jadi FKTP itu fasilitas tingkat pertama. Contohnya puskesmas
lanjut. Contohnya tuh rumah sakit umum kayak RSUD, terus rumah sakit khusus, sama layanan spesialis. Di mana tingkat ini untuk menangani kasus yang butuh penanganan spesialis atau operasi besar. Jadi yaitu contohnya kayak misalnya si Fulan mengalami kecelakaan. Jadi kalau misalnya dia dibawa ke vaksin atau tingkat pertamanya dia, itu bisa dikasih rujukan sama dokter yang dari puskesmas untuk ke bawa ke RSUD. Itu dia tidak perlu memungut biaya karena dia sudah dapat surat rujukan. Kecuali kalau si Fulan langsung dibawa ke RSUD, itu akan memungut biaya karena dia tidak dibawa ke vaksin tingkat pertamanya. Nah terus dari tadi yang bicara tentang yang ditanggung saja sama BPJS, ada tidak sih yang tidak ditanggung? Ada. Yang pertama itu pelayanan untuk estetika yang tujuannya tidak berdasarkan oleh medis. Contohnya kayak gimana? Sulap gigi, operasi plastik, nah kayak gitu. Terus yang kedua ada namanya pengobatan alternatif non formal yang tidak termasuk kebijakan BPJS, kayak terapi akupuntur, itu kan tidak terdaftar di BPJS. Terus yang terakhir pelayanan fasilitas yang tidak bekerja sama dengan BPJS kecuali gawat darurat. Nah, terakhir cara daftar BPJS itu di mana nih? Ada dua cara, ada online, ada offline. Kalau online kita kemana? Ya kita buka aplikasi mobile namanya JKN, terus cari di situs BPJS, terus prosesnya tuh lewat nomor HP biasanya. Kalau ada KTP, pakai KTP sama data dari kontak HP. Yang offline ya datang ke kantor BPJS di Wijotomo, sudah pernah ya? Di samping Bank BCA. Jadi nanti selesai mondok, libur mondok, pulang ke rumah bilang bapak kita urus ini kah kartu BPJS. Jadi nanti biasanya kita ke kantor BPJS supaya kalau misalnya kita sakit atau apa begitu bisa dikasih keringanan biaya obat. Karena kalau misalnya kita biaya pengobatan kita biasa mahal ya toh siapa di sini yang pernah malaria? Mahal kan tuh? Mahal nih karena makanya yang daya saya tidak tahu. Nah jadi nanti libur mondok bisa bilang ke mama sama bapak datang ke kantor BPJS untuk melakukan daftar BPJS supaya